saya Sriwanto, tinggal di Dusun Gumuk, Desa Selorjo. Di sini sebagai pendamping masyarakat adat. Kalau Selorjo ini berada di lereng Kawi Timur ya Pak. Nah, selama ini Kawi ini kan terkenal dengan tempat mencari maaf dalam tanda petik ya, pesugihan. Cuma kami ingin mengubah itu bahwa Kawi sebagai penyangga kawasan konservasi, terutama di sini ada Sungai Metro. Nah, hulunya Metro berada di Desa Selorjo. Jadi sejarah nenek moyang dulu bahwa peradaban ini berawal atau bermula dari hutan yang disebut sebagai Wanasrama. Nah, Kawi ini sebagai peradaban tua, gunung tua yang ada di Malang. Ini tinggal masyarakat yang masih nguri-nguri dalam tanda petik peradaban-peradaban itu dalam merawat hutannya dengan cara mereka secara turun-temurun atas warisan leluhur mereka. Nah, itu yang perlu digarisbawahi bahwa peran masyarakat adat ini sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Survei terhadap potensi-potensi apa saja yang ada di desa yang ada di sekitaran Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Persoalan tata kelola hutan dengan berbagai perkembangan zaman itu silahkan, tapi paling enggak itu juga perlu digarisbawahi lagi kewajiban negara sebagai pelindung masyarakatnya, seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat yang ada di Desa Selorjo dalam merawat hutan sesuai dengan kearifan lokal yang mereka punya. Begitu. Terlepas tata kelola, izin kelola itu di dalamnya ada perhutani, ada aturan lain, ada undang-undang lain, itu monggo. Tapi bagaimana peran masyarakat adat ini harus dipertahankan dan harus dihormati, juga diakui terutama. Kami bersama masyarakat adat yang kami dampingi mencoba merefleksi kembali. Jadi diinventarisasi apa-apa yang sudah para leluhur dulu lakukan. Itu diinventarisasi lagi, dirunutkan kembali Mas. Jadi peran para leluhur dulu dalam menggambarkan merti atau merawat hutan ini bagaimana. Termasuk terkait dengan asas manfaat atau manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Jadi ada peruntutan. Kalau bicara tentang masyarakat adat, itu ada batas adat juga. Itu yang dulu pertama kita lakukan. Jadi penting sekali penandaan tapal batas adat. Bukan berarti kita mengklaim menguasai enggak, tapi bagaimana membangun spirit masyarakat yang ada di sekitar hutan. Oh ini loh batas wilayah sampean yang harus sampean rawat. Kira-kira seperti itu kita. Nanti kita coba akan ulik terus seperti apa yang terjadi di Selorjo ini yang tergambarkan dari praktek baik Bapak Ibu semuanya di dalam pengelolaan sekaligus baik pelestarian hutan di Selorjo. Dari tadi awal pertama adalah penandaan tapal batas adat. Jadi setiap tapal batas adat ini kita tandai dengan cara tradisionalnya tradisi. Ada tetengernya namanya, tetenger adat, ada iber-iber, cempaka dan lain-lain itu wilayahnya, tapal batas wilayahnya. Dan setiap tahun kita nama tilas Mas. Setiap tahun nama tilas, tapal batas adat itu sampai mana, bagaimana kondisinya. Setelah itu ada Mertiwono atau selamatan hutan. Selamatan alas itu yang pertama bertanggung jawab bersentuhan langsung dengan kehidupan hutan sehari-hari yang ada di hutan adalah masyarakat yang beraktivitas di dalam hutan. Para penggarap itu mereka punya kewajiban. Yang pertama karena mereka yang keseharian menyentuh tanah hutan. Bukan berarti kita menafikan atau burekne yang di desa enggak.
Tapi yang pertama berkewajiban adalah para pesanggem ini. Ini yang berkewajiban merawat itu. Jadi ada Selamatan Wono. Ada 4 wilayah adat di sini. Ada Bon Pring, Bon Gandul, Gunung Tumpeng, sama Kebon Roto. Nah, pada tiap Rebo Wage, sasi Selo, seluruh wilayah ini serempak melaksanakan Mertiwono atau Selamatan Alas. Yang perlu kita khawatirkan adalah generasi anak petani hutan ini jangan sampai putus, karena kita melihat perkembangan bahwa orang-orang muda itu usia muda itu sangat jarang ke hutan, yang tua-tua yang banyak. Pemerintah desa ya serba support terkait dengan tadi dibilang pemangkalan. Kalau soal regulasi masih mungkin itu haknya pemerintah desa gitu Mas. Dalam kelembagaan desa yang terkait dengan izin kelola hutan, entah itu dengan kelompok tani hutan atau apa, itu hanya pemerintah desa. Tapi kita sebagai masyarakat adat ya punya prinsip itu tadi. Melandan itu apa? Grup kelompok penghijauan. Cara itu sih selamatan tadi. Cara itu selamatan. Cara itu. Kalau cara fisik ya nanam itu tadi. Nanam terus sosialisasi. Ada jagung alas kalau tiap tahun. Jagung alas itu seluruh masyarakat yang ada di hutan itu ngumpul bareng dari 4 wilayah ini. Ada 400 lebih kepala keluarga sama keluarganya ini ngumpul bareng. Kadang kita undang dari Lingkar Kawi ini, sama-sama pegiat masyarakat adat yang di lereng Kawi ini, diundang suruh nampilkan kebudayaan masing-masing buat hiburan. Ngumpul bareng, rasan-rasan, jagongan, ya apa asmu, ya apa garapanmu. Ya harapannya ini bisa berlangsung terus-menerus, ada kesinambungan baik secara kearifan lokal, baik secara formal, itu bisa berjalan bareng supaya tidak menimbulkan itu tadi persoalan itu tadi. Kalau konflik terlalu ekstrim ya Pak, persoalan salah persepsi. Karena kalau sudah bicara tentang legal formal, izin kelola dan lain-lain, ujungnya kan kapitalisasi sumber daya Mas. Itu yang sumber konfliknya rata-rata kan di situ. Iya. Bagian putih. Iya, rasanya. Di sini waktu Iya, secara ritus maupun secara spirit maupun secara fisik. Hanya itu saja selamat tantok bontek. Tumpeng pirang atus enggak ditandur duit itu tetap aja Mas. Tapi secara fisik saja ditanami saja, tapi masyarakat tidak diberi peringatan aturan normatif ya tetap aja. Terus ini harus berjalan bareng. Kalau kita mengenai hutan sangat bermanfaat bagi kita yang penduduknya di bawah kaki gunung. Karena kita hidup itu sangat tergantung dengan hutan. Kita bercocok tanam di hutan, kita bisa melindungi hutan dan menjaga kelestarian hutan. Kalau saya setiap hari ke hutan ya, itu manfaat untuk hutan bagi saya itu sangat banyak ya. Setiap hari saya bercocok tanam, terus juga tanam pohon. Kalau sekarang kan di hutan itu ada kayak hutan lindung yang ditanami jeruk. Kita itu partisipasinya harus ikut menjaga hutan, melindungi hutan, hewan-hewan yang dilindungi di hutan dari pemburu liar,
terus dari penebang pohon liar itu supaya hutannya aman, terjaga, tidak ada banjir, tidak ada longsor. Kalau partisipasinya itu biasanya itu menjaga kelestarian hutan, juga merawat, terus kadang reboisasi itu yang nanam pohon, terus juga banyak nanam pohon-pohon yang itu loh yang di sebelah mata air seperti pohon bulu itu kan supaya bisa menjaga kelestarian sumber daya alamnya mulai dari sumber air. Kalau kita kalau kita itu tugasnya sebagai ibu-ibu rumah tangga itu kita ke pasar belanja, menyiapkan semua kebutuhan, kita memasak, membantu membawa makanan itu ke hutan di mana acaranya itu diselenggarakan. Kalau harapan saya ke depannya mudah-mudahan lebih maju lagi. Maksudnya maju lagi itu tidak ada banjir. Kan baru-baru kemarin tahun berapa ya itu ada banjir bandang ya. Kemarin juga ada longsor. Kemarin itu longsor itu mengenai Paralon untuk PDAM itu air. Nah terus kalau kedepannya lebih dijaga lagi kan bisa menghindari banjir, longsor. Supaya kalau banyak pohon kan banyak penyerapan air. Kalau saya ya harapannya supaya memperkenalkan pada anak cucu kita ya supaya bisa menjaga hutan dan pelestariannya lebih baik dari sekarang.